Orang kaya tidak menabung di bank. Begitu sederhana kalimatnya, namun di baliknya tersimpan sebuah realitas yang jarang diungkapkan di media mainstream. Menurut sebuah survei yang dirilis oleh Lembaga Riset Keuangan Internasional pada tahun lalu, kurang dari 5% dari individu dengan kekayaan bersih di atas 1 miliar rupiah menempatkan lebih dari 10% aset likuid mereka di rekening tabungan konvensional. Angka itu menegaskan satu fakta penting. Bagi mereka yang telah mengumpulkan kekayaan, menaruh uang di bank hanyalah satu langkah kecil dalam strategi perlindungan dan pertumbuhan aset yang jauh lebih kompleks. Pada video kali ini, kita akan menelusuri mengapa para miliarder menghindari tabungan bank, apa saja alternatif penyimpanan uang yang mereka pilih, serta bagaimana Anda dapat memulai diversifikasi kas secara aman dan terukur. Kita mulai dengan memahami konteks masalah yang dihadapi kebanyakan orang ketika menabung di bank. Bunga tabungan di Indonesia saat ini berada di kisaran 1 hingga 2% per tahun, sementara inflasi konsumen berfluktuasi di antara 3 hingga 5%. Selisih ini berarti nilai real uang yang disimpan di bank menurun setiap tahunnya. Bagi orang dengan penghasilan menengah, menunggu bunga yang rendah mungkin terasa wajar karena mereka mengandalkan keamanan dan kemudahan akses. Namun bagi mereka yang memiliki portofolio besar, kehilangan daya beli akibat inflasi menjadi beban yang tidak dapat diterima. Lebih jauh lagi, bank tidak menawarkan privasi yang memadai bagi individu yang ingin melindungi identitas kepemilikan aset, apalagi ketika regulasi semakin ketat dan laporan keuangan menjadi sorotan publik. Kombinasi antara rendahnya imbal hasil, erosi nilai real, dan keterbatasan privasi menjadi akar penyebab mengapa orang kaya mencari tempat lain untuk menempatkan uang mereka. Jika Anda bertanya mengapa mereka memilih alternatif, jawabannya terletak pada 3 pilar utama: potensi imbal hasil yang lebih tinggi, perlindungan nilai jangka panjang, dan kontrol yang lebih besar atas akses serta keamanan aset. Di antara opsi-opsi yang paling populer, terdapat 3 kategori yang secara konsisten muncul dalam portofolio para ultra high net worth individual: emas fisik, penyimpanan pribadi di vault atau safe deposit box yang dikelola secara privat, serta aset digital yang meliputi cryptocurrency dan stablecoin. Ketiganya memiliki karakteristik unik yang dapat melengkapi satu sama lain bila dipadukan dengan tepat. Bayangkan sebuah diagram perbandingan sederhana yang menampilkan 3 kolom: emas, vault pribadi, dan aset digital, dan baris yang menyoroti faktor-faktor penting seperti likuiditas, volatilitas, biaya penyimpanan, tingkat keamanan, dan perlindungan terhadap inflasi. Pada kolom emas, Anda akan melihat bahwa likuiditasnya tinggi karena pasar global selalu aktif, volatilitasnya moderat, biaya penyimpanan tergantung pada lokasi vault, namun tingkat keamanan sangat kuat asalkan disimpan di fasilitas bersertifikat. Pada kolom vault pribadi, likuiditasnya lebih rendah karena proses pengambilan memerlukan prosedur fisik, volatilitasnya hampir nol karena nilai vault biasanya berisi barang berharga yang stabil, biaya penyimpanan relatif tinggi karena sewa ruang khusus, namun keamanan dapat dioptimalkan dengan sistem kontrol akses berlapis. Pada kolom aset digital, likuiditasnya paling cepat karena transaksi dapat dilakukan dalam hitungan menit, volatilitasnya sangat tinggi terutama pada cryptocurrency konvensional, biaya penyimpanan berupa biaya jaringan dan dompet, sementara keamanan sangat bergantung pada praktik manajemen kunci pribadi. Diagram ini membantu Anda melihat trade-off secara visual, sehingga keputusan tidak lagi bersifat intuisi semata, melainkan berdasar pada evaluasi faktor-faktor kritis. Setelah memahami gambaran umum, mari kita masuk ke kerangka kerja yang dapat Anda ikuti untuk mulai mendiversifikasi kas secara aman. Kerangka ini terdiri dari 5 fase yang saling berkesinambungan: penilaian kebutuhan, penentuan alokasi, pemilihan penyedia, eksekusi penyimpanan, dan pemantauan berkelanjutan. Pada fase penilaian kebutuhan, langkah pertama adalah mengidentifikasi berapa banyak uang likuid yang Anda miliki dan berapa proporsi yang memang harus tetap tersedia untuk kebutuhan sehari-hari, darurat, atau peluang investasi jangka pendek. Biasanya, para ahli merekomendasikan menyisihkan 3 hingga 6 bulan pengeluaran sebagai dana darurat di rekening bank, sementara sisanya dapat dialokasikan ke alternatif penyimpanan. Selanjutnya, pada fase penentuan alokasi, Anda harus memutuskan persentase masing-masing alternatif berdasarkan profil risiko, horizon waktu, dan tujuan perlindungan nilai. Misalnya, seorang profesional berusia 37 dengan eksposur pendapatan tinggi dapat menempatkan 15% dalam emas, 10% dalam vault pribadi, dan 15% dalam aset digital yang terdiversifikasi antara stablecoin dan beberapa cryptocurrency berkapitalisasi besar. Pemilihan penyedia menjadi fase krusial berikutnya. Untuk emas, carilah dealer yang memiliki reputasi internasional, sertifikasi penyimpanan di vault berstandar tinggi, serta transparansi dalam biaya audit dan asuransi. Di Indonesia, beberapa lembaga keuangan yang terdaftar di OJK menawarkan layanan penyimpanan emas di vault luar negeri yang diawasi oleh lembaga regulasi asing, sehingga memberikan lapisan perlindungan tambahan. Pada vault pribadi, penting untuk menilai lokasi fisik, sistem keamanan,
seperti kamera CCTV, kontrol biometrik, dan pengawasan 24 jam, serta kebijakan asuransi yang melindungi nilai barang dari risiko kebakaran atau pencurian. Pilihan Vault di kota-kota keuangan utama seperti Singapura atau Swiss seringkali menjadi favorit karena regulasi yang stabil dan infrastruktur keamanan kelas dunia. Sedangkan untuk aset digital, Anda harus menilai keamanan platform exchange atau custodian, reputasi penyedia dompet hardware, serta kebijakan asuransi terhadap kehilangan kunci pribadi. Pilihan platform yang menyediakan multi-signature dan cold storage menjadi nilai plus yang tidak boleh diabaikan. Setelah penyedia terpilih, fase eksekusi penyimpanan dimulai. Pada tahap pertama, alokasikan dana yang telah ditentukan ke masing-masing penyedia. Untuk emas, Anda dapat melakukan pembelian fisik melalui dealer, kemudian mengirimkan logam mulia ke Vault yang dipilih dengan prosedur pengiriman yang terjamin keamanannya. Pastikan setiap lot emas memiliki sertifikat keaslian dan nomor seri yang tercatat dalam sistem audit Vault. Pada Vault pribadi, prosesnya melibatkan penandatanganan kontrak sewa ruang, penyiapan sistem akses pribadi, dan penempatan barang berharga, bisa berupa koleksi seni, perhiasan, atau dokumen penting, di dalam kotak yang dilengkapi dengan sensor gerak. Pada aset digital, alokasikan dana ke dompet hardware yang Anda miliki, pastikan Anda menuliskan SIP prase pada media yang tahan lama, dan simpan backup di lokasi terpisah yang aman. Lakukan transfer dengan memperhatikan biaya jaringan, dan verifikasi transaksi melalui 2 faktor autentikasi untuk menghindari kesalahan pengiriman. Tahap terakhir dalam kerangka kerja adalah pemantauan berkelanjutan. Disinilah Anda menilai apakah strategi diversifikasi kas Anda berhasil melindungi nilai dan memberikan likuiditas yang diharapkan. Buatlah catatan bulanan tentang nilai pasar emas, biaya sewa Vault, serta nilai aset digital yang dimiliki, termasuk fluktuasi harga dan biaya transaksi. Bandingkan pertumbuhan nilai bersih dengan indeks inflasi nasional dan indeks harga konsumen. Jika nilai bersih Anda secara konsisten berada di atas tingkat inflasi, maka strategi Anda dapat dianggap efektif. Namun, jika terdapat penurunan signifikan pada salah satu komponen, pertimbangkan untuk menyesuaikan alokasi. Misalnya, mengurangi eksposur pada cryptocurrency yang mengalami volatilitas ekstrim dan menambah porsi emas atau Vault yang lebih stabil. Evaluasi juga keamanan operasional. Jika terjadi masalah akses atau keamanan pada Vault, segera lakukan audit ulang dan pertimbangkan pergantian penyedia. Untuk memberi gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh penerapan pada seorang eksekutif bernama Arif yang berusia 42 tahun. Arif memiliki aset likuid sebesar 200 juta rupiah setelah mengurangi dana darurat. Berdasarkan profil risiko moderat, ia memutuskan mengalokasikan 10% ke emas, 10% ke Vault pribadi, dan 10% ke aset digital, sementara sisanya tetap di rekening tabungan. Ia membeli emas batangan 10 gram melalui dealer yang terdaftar di OJK, kemudian mengirimkan logam tersebut ke Vault di Singapura yang dikelola oleh perusahaan penyimpanan bersertifikat. Selanjutnya, ia menyewa Save Deposit Box di sebuah Vault pribadi di Swiss, menempatkan koleksi perhiasan keluarga yang memiliki nilai sentimental dan finansial. Untuk aset digital, Arif membeli stablecoin yang dipatok pada dolar AS melalui platform exchange yang menyediakan layanan custodian dengan asuransi. Ia menyimpan stablecoin tersebut di dompet hardware yang dilengkapi dengan dual signature, serta menuliskan SIP prase pada lembar logam yang tahan karat dan menyimpannya di brankas rumah. Selama 6 bulan pertama, nilai emas naik sekitar 3%, biaya sewa Vault tetap konstan, dan stablecoin tetap stabil karena dipatok pada dolar, sementara inflasi nasional berada di kisaran 4%. Dengan demikian, Arif berhasil melindungi sebagian besar nilai asetnya dari erosi inflasi, sekaligus menjaga likuiditas melalui stablecoin yang dapat ditarik kapan saja. Tidak ada strategi yang bebas dari risiko, dan penting bagi Anda untuk memahami potensi jebakan yang sering dihadapi orang ketika pertama kali mencoba diversifikasi kas. Salah satu kesalahan umum adalah mengabaikan biaya tersembunyi, seperti biaya audit tahunan pada Vault atau biaya penyimpanan digital yang dapat terakumulasi secara signifikan seiring waktu. Kesalahan lain adalah menempatkan seluruh dana pada satu jenis alternatif tanpa mempertimbangkan korelasi risiko. Misalnya, menaruh semua uang di cryptocurrency dapat menyebabkan kerugian besar ketika pasar mengalami koreksi tajam. Ada pula risiko keamanan fisik, terutama pada Vault pribadi yang berada di lokasi yang kurang terjaga atau tidak memiliki asuransi yang memadai. Jika terjadi kebakaran atau pencurian, nilai barang yang tidak diasuransikan dapat hilang total. Pada aset digital, risiko terbesar biasanya berasal dari kehilangan kunci pribadi. Satu kali SIP prase hilang atau rusak, tidak ada cara untuk memulihkan akses, sehingga penting untuk memiliki backup yang terjaga dengan baik. Mengatasi kesalahan ini memerlukan disiplin dalam melakukan due diligence sebelum memilih penyedia, serta menyiapkan rencana kontingensi yang mencakup asuransi, backup, dan prosedur darurat.
Bagaimana cara Anda mengukur apakah langkah-langkah yang telah diambil memberikan hasil yang diharapkan? Pertama, tetapkan indikator kinerja utama, KPI, yang relevan, seperti persentase pertumbuhan nilai bersih aset likuid dibandingkan dengan inflasi, rasio biaya penyimpanan terhadap nilai aset, dan tingkat likuiditas yang dapat diakses dalam waktu kurang dari 3 hari kerja. Kedua, lakukan review triwulanan dengan mencatat perubahan nilai pasar masing-masing komponen, serta membandingkannya dengan benchmark yang sesuai. Misalnya, harga emas spot, indeks harga properti vault, atau indeks harga stablecoin. Ketiga, evaluasi keamanan dengan melakukan audit internal pada prosedur penyimpanan, misalnya memeriksa kembali akses kontrol pada vault atau melakukan simulasi pemulihan kunci pada dompet hardware. Jika KPI menunjukkan bahwa nilai bersih Anda tumbuh lebih cepat daripada inflasi, biaya penyimpanan berada dalam batas yang dapat diterima, dan keamanan tetap terjaga, maka strategi Anda dapat dianggap berhasil. Sebaliknya, jika terdapat penurunan nilai bersih atau peningkatan biaya yang tidak proporsional, maka saatnya melakukan penyesuaian alokasi atau mengganti penyedia. Akhir kata, keputusan orang kaya untuk tidak menabung di ban bukan sekadar aksi provokatif, melainkan hasil dari analisis mendalam tentang bagaimana memaksimalkan perlindungan nilai, meningkatkan likuiditas, dan mengoptimalkan kontrol atas aset. Dengan memahami akar permasalahan, rendahnya imbal hasil ban, erosi inflasi, dan kebutuhan akan privasi, Anda dapat meniru pola pikir tersebut melalui 3 alternatif utama: emas, vault pribadi, dan aset digital. Kerangka kerja yang telah dijabarkan memberikan panduan langkah demi langkah, mulai dari menilai kebutuhan hingga memantau hasil, lengkap dengan contoh nyata dan peringatan atas risiko yang sering terlewat. Jika Anda merasa terinspirasi untuk menguji strategi ini, mulailah dengan meninjau portofolio kas Anda, tentukan persentase alokasi yang nyaman, dan lakukan riset mendalam pada penyedia yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Selalu ingat bahwa diversifikasi bukan sekadar menambah pilihan, melainkan menyeimbangkan antara potensi imbal hasil dan perlindungan risiko. Saya mengajak Anda untuk berbagi pemikiran di kolom komentar. Apakah Anda sudah mempertimbangkan alternatif selain ban untuk menyimpan uang? Apa tantangan terbesar yang Anda rasakan dalam mengimplementasikan strategi ini? Dengan berdiskusi bersama, kita dapat saling belajar dan memperkaya pengetahuan keuangan pribadi. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini memberi wawasan baru dalam mengelola kekayaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk terus mengasah kebiasaan finansial yang cerdas. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.